kayak wah ini kayak belum mampu gitu, wes satu-satu aja gitu. Baca di TikTok pernah dengar katanya S2 itu berbeda banget sama S1. Total kurang lebih 30 juta seperti itu. Kasih rekomendasi beasiswa buat teman-teman mungkin yang mau melanjutkan S2 atau misalnya kakak pernah dengar soal informasi-informasi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Agro FM. Agro FM Gokil. Oke, jadi buat hari ini kita akan melakukan podcast. Gimana untuk tema dari podcast kita hari ini? Kalau boleh tahu tuh apa, Ge? Boleh banget dong. Temanya itu adalah persiapan pasca sarjana. Susah gak sih? Nah, itu dia tema kita hari ini. Mungkin sebelum ke acara utamanya, izinkan kita buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku sendiri Habib dan rekan aku Agel. ya, jadi kita akan menjadi host pada acara podcast pada hari ini. Nah, Gel, kalau boleh tahu mungkin sebelum kita ke acara utamanya kita perkenalan diri dulu kepada pembicara kita hari ini. Boleh coba kita tanya-tanya dulu kali, Gel? Boleh. Oke, jadi untuk pembicara kita silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Habib, Mbak Egel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Rian Mahdi, bisa dipanggil Rian. Jadi untuk saya saat ini alumni S2 Agronomi FPUB ya. Kalau S1 dulu juga sama sih Mas, jadi S1 Agroteknologi UB. Untuk riset memang di S2 kemarin adalah membahas tentang kecipir, seperti itu. Betul. Oke. Betul. Kalau boleh tahu mungkin biar lebih nyaman Iya. di dalam podcast ini kita bisa panggil kak kah atau mas kah atau nama aja kira-kira. Bebas, boleh Mas gitu aja. Oke, mungkin Mas Rian aja kali Boleh, ya. boleh. Mas Boleh, Rian. boleh. Oke. Iya. Mungkin kalau di luar dari S2 sekarang ada kesibukan lain nggak ya untuk Mas Rian atau fokus di S2 aja? Oke, kalau saat ini memang kesibukannya adalah setelah lulus kuliah masih mengerjakan proyek-proyek dosen saja. Kemudian melakukan lamaran tentunya ya, lamaran pekerjaan. Jadi itu adalah hal yang utama di saat ini gitu, Mas. Oke. Mungkin kan kalau tadi Mas Rian bilang mau melamar pekerjaan, di mana awal mulanya itu Mas Rian kepikiran buat melanjutkan program pasca sarjana gitu, awal mulanya seperti apa Mas kalau boleh tahu? Oke. Memang untuk bisa melanjutkan S2 ini perlu pertimbangan ya Mas ya. Iya. Jadi untuk pertimbangan saat itu memang di akhir-akhir S1 gitu. Oh ini mau kerja atau apa. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan S2 karena beberapa hal. Karena soal saya memang dari kecil itu memang pengen menjadi periset atau peneliti seperti itu. Dan atau nanti bisa melanjutkan di ranah dosen, sehingga pertimbangan akademik itu juga akan berpengaruh untuk melanjutkan S2. Bahkan nanti seandainya kita S3 itu juga kita usahakan yang linear seperti itu Mas. Oh iya. Iya. Berarti aku mau tanya nih Kak, berarti dari akhir-akhir semester 1 emang udah pengen lanjut S2. Nah itu berarti kakak udah dari masih S1 nih udah kepikiran untuk menjadi insan akademis gitu berarti ya Kak? Betul. Betul. Betul Berarti banget. emang mau jadi insan akademis. Betul banget, iya. Tapi seriusnya nih Kak, yang kayak udahlah lanjut S2 aja, yang memantapkan hati kakak buat lanjut S2 itu apa Kak? Yang pertama adalah dukungan dari teman sebaya, karena memang teman-teman saya itu sudah tahu oh ini Rian itu pengennya menjadi dosen seperti itu. Terus yang kedua itu soal kita bisa meminta rekomendasi dari dosen. Nah dari dosen itu kebetulan saya bimbingannya Prof. Kuswanto ya, dari pemulihan tanaman, dan beliau itu selalu memberikan support untuk ayo coba S2. Jadi nanti seandainya teman-teman di luar sana itu
ingin S2, maka cobalah dekati dosen, meminta arahan, dan bagaimana nanti teman-teman juga bisa mantap untuk melanjutkan S2. Karena sebenarnya S2 atau bekerja itu sama-sama benar. Jadi nggak ada ini harus S2 itu menyampingkan pekerjaan atau apa itu. Seperti itu. Gitu. Aku mau tanya lagi nih Kak. Kak boleh, kan berarti nanya arahan dari dosen kan Kak terkait lanjut S2 ini. Dari dosen itu dukungannya tuh reguler atau fast track aja nih Kak? Kan ada, setahu aku ada 2 jalur kan Kak, fast track dan reguler. Kira-kira kalau dari Kakak? Oke. Memang dulu saya S2-nya itu reguler. Nah, memang di S1 di semester 5 itu saya sempat ditawarkan fast track. Nah, kemudian ternyata saya ada nilai C. Jadi tidak bisa. Tidak bisa untuk fast track. Nah, kemudian setelah di semester 7 saya memantapkan diri untuk S2, kemudian mendaftar reguler. Dan sebenarnya saya kemarin direncanakan untuk ikut beasiswa PMDSU. PMDSU itu program magister, program menuju doktor sarjana unggul. Nah, itu fast track-nya S2 dan S3. Tetapi saya merasa kayak wah ini kayak belum mampu gitu. Satu-satu aja gitu. Oke. Pelan-pelan yang penting pasti ya Kak. Iya, betul. Kemudian ini Kak, ketika Kakak udah mantap mau masuk S2 untuk lanjut S2, kira-kira persiapan yang Kakak siapinnya apa? Apa aja gitu? Apakah berkas-berkas dulu atau jurusannya dulu Kak? Oke. Persiapannya sebenarnya ada beberapa ya, soal akademis dulu misalkan. Kita pastikan IPK kita aman. Kemudian soal administratif, persyaratan-persyaratan yang harus dibutuhkan misalkan rekomendasi dosen, kemudian sertifikat yang mendukung lainnya seperti itu. Terus yang ketiga itu mental tentunya ya, karena memang S1 dan S2 itu beda. Jadi semakin teman-teman melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya mental kita itu lebih ditata seperti itu. Misalkan kita harus bisa lebih rileks ketika ditolak dosen, kemudian kita ya daya juangnya lebih ditingkatkan seperti itu. Ya kurang lebih itu. Oke, mungkin mau nanya gini kali ya Kak. Kan bisa dibilang tadi Kakak itu bisa ngelanjutin S2 langsung dari S1. Nah, untuk persiapan dari S1 buat ke pascasarjana itu dari Kakaknya kemarin persiapan berapa lama Kak kira-kira? Nah, itu soal waktu ya. Iya, betul. Soal waktu memang saya lulus Juli 2023. Kemudian langsung. Jadi tidak sampai 3 bulan. Jadi untuk memantapkan niat itu tidak sampai 3 bulan. Nah, Juli langsung saya daftar di periode ganjil itu. Ya sudah, kita daftar reguler, jalur reguler S2 agronomi FPUB, baru melangkah ke pendaftaran beasiswa seperti itu. Mungkin selanjutnya ada topik yang agak sensitif kali ya Kak, tentang biaya pascasarjana. Kira-kira apakah boleh kita bahas di sini Kak? Boleh. Oke. Sebelumnya kalau boleh bertanya dulu, ini Kakaknya S2 itu pakai biaya mandiri atau beasiswa Kak? Untuk S2 alhamdulillah saya pakai beasiswa. Beasiswa unggulan seperti itu. Beasiswa unggulan ini kan dari programnya Kemenristek Dikti. Beberapa komponen yang kita dapatkan dari beasiswa unggulan itu mulai UKT, kemudian biaya buku, kemudian biaya hidup, dan juga ada yang lainnya. Ada 4 komponen seperti itu, dan cukuplah lumayan untuk mensupport pendidikan kita. Dan kalaupun kita untuk riset, memang di beasiswa unggulan ini tidak ada pendanaan riset, sehingga kita perlu untuk melakukan pengajuan kembali pendanaan atau proposal. Alhamdulillah kemarin saya riset S2 itu juga didanai oleh program BIMA Kemendikbud, total kurang lebih 30 juta seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Lumayan banget. Oke.
Mungkin kalau di luar dari beasiswa yang kakak dapetin, kira-kira bisa kasih rekomendasi beasiswa buat teman-teman mungkin yang mau melanjutkan S2, atau misalnya kakak pernah dengar soal informasi-informasi beasiswa yang bisa kita dapatkan gitu, ada nggak kak? Oke, untuk beasiswa S2 kita bisa di beasiswa unggulan ya. Itu beasiswa unggulan S1, S2 dan S3. Nah, kemudian ada LPDB. LPDB ya kita tahu sudah familiar ya. Terus ada sebenarnya ini khusus dosen sih. Kalau mahasiswa ada juga yang tadi PMDSU, itu programnya Kemenristek Dikti. Dia itu fast track akselerasi S2 dan S3 itu 4 tahun. Nah 4 tahun ini pembiayaannya lebih lengkap dibandingkan beasiswa unggulan, hampir sama dengan LPDP. Dan selanjutnya ada beasiswa dari internal UB sebenarnya, itu namanya PPDU. Nah itu hampir sama PMDSU, namun pembiayaannya adalah dari kampus Universitas Brawijaya, seperti itu. Memang banyak sebenarnya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu banyak, bahkan kesempatan untuk biaya riset juga banyak, seperti itu Mas Habib gitu. Siapa tahu Agel mau lanjut ke S2 Agel, bisa mungkin dicoba-coba beasiswa tadi Agel. Okay. Betul. Tapi Kak, aku mau tanya nih, untuk tahu boleh. semua info-info itu tuh dari mana sih Kak? Apakah dari rekomendasi dosen? Tadi kan Kakak bilang terkait rekomendasi dosen itu dari situ, atau Kakak cari sendiri gitu Kak? Oke, yang jelas kita yang pertama cari sendiri, kemudian rekomendasi dosen, karena memang ada beberapa informasi baik itu soal beasiswa atau soal studi itu yang lebih tahu dosen, sehingga kita harus lebih banyak bertanya kepada dosen kita, bahkan boleh-boleh saja kita ke dosen yang lain gitu loh, itu karena kita misalkan beasiswa unggulan, saya tahunya dari Instagram gitu, dari Instagram ternyata ada beasiswa unggulan nih gitu. Terus kemudian LPDP, ya kita coba aja semuanya, yang penting kita sesuai dengan permintaan beasiswa itu. Gitu, betul. Terus Kak, masih terkait rekomendasi dosen. Ini boleh. setelah dapat rekomendasi dosen itu, ketika Kakak S2, dosen yang Kakak yang merekomendasikan Kakak ini masih terlibat apa enggak Kak? Apakah jadi dosen pembimbing Kakak di S2 apa gimana Kak? Atau cuma mengarahkan aja? Baik. Pada saat itu rekomendasinya ada 2, dari dosen pembimbing S1, kemudian juga sekretaris departemen. Dan pada saat itu sekdepnya Pak Rofik ya. Jadi Pak Rofik dan Prof Kuswanto itu memberikan rekomendasi saya, dan alhamdulillah lolos beasiswa. Seperti itu. Dan saat ini dosen pembimbing saya Prof Kuswanto tetap, jadi memantau, kemudian mendampingi setiap perjalanan studi saya, seperti itu. Dan Bu Ismi Yuliana. Iya, Bu Ismi Tata. Mungkin gini Kak, ada pertanyaan, mungkin kita balik ke fase dimana Kakak mulai awal-awal melakukan pendaftaran. Kira-kira buat pendaftaran pasca sarjana waktu itu tantangannya seperti apa Kak? Baik, kalau pendaftaran memang di UB itu kan kita contohnya bayar berapa gitu, bayar pendaftaran, kemudian kita lengkapi administrasi, kemudian ada wawancara sebenarnya. Nah wawancara itu nanti kita wawancara dengan para pimpinan dari departemen, seperti itu. Dan di situ mungkin karena saya mahasiswa UB sebelumnya, jadi ya agak enjoy aja ketika wawancara dengan dosen sendiri gitu aja ya. Dan alhamdulillah lebih saya rasa lebih mudah, karena memang saat ini Brawijaya itu butuh lulusan S2 dan S3, sehingga benar-benar membuka pintu selebar-lebarnya gitu sih, dari manapun gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya S1-nya nggak di UB, mau lanjut S2 di UB, berarti masih, apakah pintu itu masih terbuka lebar? Iya, terbuka lebar. Tetap terbuka lebar. Terbuka lebar. Oke. Mungkin bisa dibilang jadi semacam privilege kali ya Ga, kalau misalnya kita S1-nya di UB, karena tadi yang dibilang bahwa mungkin karena udah mengenal dosen-dosennya juga, itu jadi pendaftaran ke S2 UB itu bisa dibilang mungkin screeningnya lebih gampang gitu ya. Oke. Mungkin apa lagi Gal?
Apa yang bikin kamu penasaran lagi kira-kira, Agel? Sebenarnya aku gak di daftar-daftarnya Kak, aku keponya nih. Aku keponya ketika menjalani S2-nya justru Kak. Jadi aku pernah baca di TikTok, pernah dengar katanya S2 itu berbeda banget sama S1. Begitu juga Kakak tadi bilang kan, berbeda banget. Katanya S2 ini tuh lebih cocok buat orang yang suka baca. Nah, kebetulan aku dibilang suka baca enggak, dibilang enggak suka baca iya gitu Kak. Kira-kira kalau misalnya aku daftar S2 apakah cocok Kak gitu? Oke. S2 cocok-cocok aja sih. Yang penting kita tahu tujuannya itu apa. Jadi untuk memilih S2 itu bukan karena gengsi misalkan. Yang kedua ikut-ikutan temen gitu. Wah itu temanku S2, wah aku tak S2 juga gitu. Kita tahu lah prioritas tujuan hidup kita itu apa. Kita mau plan ke depan itu seperti apa. Seandainya memang kita fokusnya ke ranah akademisi, ya silahkan dilanjutkan S2. Nah, soal pengalaman di S2, maka ketika kita sudah niat di awal ya, memang ritmenya itu beda dengan ritmenya S1. Nah, itu mulai ya kadang itu soal tantangannya misalkan ya lebih-lebih pada saat pengajuan tesis saja sih. Soal kuliah normal. Jadi ritme yang berbeda itu muncul ketika mulai nyusun tesis. Di situ masing-masing mahasiswa itu sudah apa ya? Sudah individualis gitu. Wah, saling cepetan gitu. Akhirnya ya kita bisanya adalah membangun bonding dengan teman-teman agar kita masih punya hubungan baik biar sama-sama jalan gitu. Kalau di S2 itu nggak sebanyak teman S1. Seandainya kita punya musuh satu aja, wah udah kayak capek gitu. Lebih baik cari teman, kemudian kita saling support sistem gitu sih. Ngomong-ngomong soal musuh nih Kak, lanjutin soal musuh. Emang kira-kira apa sih Kak yang bikin jadi ada musuh di S2 ini? Nggak musuh juga sih ya. Cuma kadang-kala itu kan ada, ya kita nggak menutup kemungkinan ada yang kurang suka ketika progres kita berjalan agak lancar gitu. Ya kita mencoba untuk ya berbaik dengan semuanya gitu sih. Karena ketika kita nggak baik itu wah udah kayak perjalanan kita udah nggak enak. Bukan hanya soal teman ya, bukan soal teman, dosen itu juga gitu. Jadi kita berlaku baik itu kepada siapapun biar studi kita itu juga lancar gitu. Oke. Betul. Tadi kan kakak bilang katanya bakalan mirip-mirip sama S1 kan di kelasnya. Iya betul. Itu ada kelompokan-kelompokan gitu juga Kak? Ada. Jadi kalau S2 tuh lebih ke arah banyak presentasinya ya. Jadi presentasi dosen gitu tinggal nilai gitu ya. Ini sesuai apa enggak gitu aja sih. Gitu. Berarti ada kerja kelompok di luar kampus juga sama Kak? Oh ada. Ada juga kayak Ada. gitu ya. Oh mirip berarti ya Kak? Bahkan ada praktikum dan kunjungan gitu. Ada field trip. Nah jadi ada beberapa mata kuliah ya yang dia itu ada praktikumnya, misalkan bioteknologi. Kemudian kalau ini khusus pemuliaan ya misalkan nih, untuk di penjurusan yang lain ada sendiri ya. Misalkan praktikum ada bioteknologi tanaman, kita praktikum tuh. Nah di lab. Terus kalau kunjungan biasanya ada mata kuliah studi yang pokoknya intinya jalan-jalan cari beban genetik seperti itu. Nah, jadi ada yang di luar kampus, ada yang di dalam kampus seperti itu. Kalau ada praktikum gitu berarti ada lapraknya juga Kak? Atau ada labesnya gitu Kak? Lapangan besar. Oh, ada juga. Ada. Ngerjainnya bagi-bagi juga. Ada yang sendiri ya, ada yang sendiri, terus ada yang kelompok tentunya. Nah, kadang S2 itu kan macam-macam kan umurnya ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan kayak S1, wah kamu harus gini, kamu harus gini. Kebetulan alhamdulillah kemarin saya asisten bioteknologi, praktikum bioteknologi. Jadi yang dihadapin itu ada yang ibu-ibu tuh, ada yang sepantaran, ada yang adik kelas. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan sikap kita gitu. Nah, jadi perlunya kita penyesuaian diri untuk
pelaksanaan praktikum dan field trip itu tadi. Gitu. Betul. Oke, mungkin kita kembali ke Jalannya yang benar. iya kepada persiapan pasca sarjana tadi Kak. Kira-kira ada pengalaman yang berharga nggak sebelum kakak masuk ke pasca sarjana itu? Karena mungkin kan mulai dari pendaftaran dan persiapan itu pasti kan ada up and down-nya. Kira-kira ada pembelajaran apa Kak yang bisa kakak ceritakan di sini? Oke, kalau persiapan pasca sarjana itu terkadang mencari rekomendasi dosen itu. Nah, biasanya kan ada 2 tuh. Nah, misalkan satunya siapa ya? Nah, itu yaitu tadi kembali lagi ke hubungan baik dengan dosen. Ketika kita ada hubungan baik dengan dosen, maka itu bisa memudahkan jalan kita. Terus yang kedua adalah soal mental kita. Jujur saya di awal mau daftar itu kadang ragu, bisa nggak ya S2? Soalnya ada beberapa informasi S2 itu susah. Nah di situ wah mentalnya itu naik turun gitu. Nah dari situ kita mencari jati diri kita, tanya ke orang tua juga gimana ya, minta restu. Oke, kalau sudah mantep untuk melanjutkan S2 ya silahkan gitu sih. Apa ya, naik turunnya cuma itu aja sih kalau pendaftaran. Kalau pelaksanaan wah banyak. Kalau pendaftaran alhamdulillah enggak begitu banyak cerita gitu sih. Oke. Misalnya nih Kak, dari teman-teman penonton nih udah mau daftar S2 kemudian ragu, kira-kira dari Kakak yang udah S2 ada nggak sih saran atau motivasi lah buat mereka biar mereka memantapkan diri untuk lanjut S2? Oke. Sebenarnya untuk teman-teman yang ingin S2, kembali lagi tentukan tujuan teman-teman. Seandainya memang tujuannya mau ke akademisi, silahkan untuk melanjutkan S2, dan kita nanti juga bisa kerja kok setelah S2. Bahkan kesempatan kerjanya juga akan jauh lebih besar kesempatannya. Bahkan juga ada beberapa kampus-kampus yang memang sudah memberikan kesempatan S2 untuk menjadi dosen, dan dosennya memang enggak di kampus-kampus negeri tentunya ya, karena kampus negeri sekarang PTNBH itu minimal S3 gitu. Terus berikutnya adalah teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan. Jadi ketika kita punya keinginan tetapi kemampuan itu enggak bisa, kita enggak perlu memaksakan gitu loh. Bahkan orang tua saya juga bilang seperti itu. Kamu punya keinginan tetapi kalau kamu nggak mampu nggak usah gitu loh. Nah, jadi 2 hal itu harus kalian evaluasi diri kita. Nah, seandainya bisa, ayo silahkan kita coba aja. Gitu. Betul. Mungkin mulai dari motivasi ke diri sendiri dulu kali ya Kak, baru buat memantapkan tiap-tiap langkah yang akan dijalani di masa pasca sarjana itu tadi ya Gal. Iya benar. Mungkin ini udah lumayan banyak hal-hal menarik yang kita kulik dari pembicara kita hari ini. Mungkin ada closing statement dulu Kak sebelum kita tutup acara podcast pada hari ini untuk teman-teman di luar sana. Oke, baik. Closing statement ya. Bagi teman-teman yang sedang ingin melanjutkan studi S2 ataupun S3, pesan dari saya, mantapkan diri aja untuk niat melanjutkan studi, tentukan tujuan, tidak perlu ragu untuk melangkah karena kita tidak tahu di depan itu seperti apa. Kita seakan-akan melihat sulitnya gitu, padahal ada kok mudahnya. Sehingga pesan saya, lihat mudahnya, jangan lihat susahnya, sehingga mindset kita untuk lanjut studi S2 bahkan S3 nanti itu bisa mempengaruhi tindakan kita. Karena apa yang kita pikirkan itu membentuk tindakan, dan apa yang kita lakukan berupa tindakan membentuk kenyataan. Kalau pikiran kita udah jelek dari awal, ya sudah, aku nggak bisa S2, ya sudah nggak bisa, beneran nggak bisa, gitu aja. Itu Mas.
Oke, mungkin buat teman-teman semuanya yang di rumah yang mendengarkan bisa menjadi suatu motivasi buat teman-teman yang ngerasa oh saya pengen S2 tapi mungkin ngerasa masih ragu. Semoga harapannya mulai dari sekarang bisa lebih yakin lagi ya Gal buat Bener. melanjutkan S2. Mungkin Apa Bib? mungkin buat bincang-bincang soal pasca sarjana hari ini kita cukupkan dulu ya Gal. Iya. Sebelumnya mungkin kita ucapkan terima kasih dulu mungkin ya Oke. sebelumnya buat pembicara kita pada hari ini yang sudah menyempatkan waktu selama berapa lama kira-kira Gal? Mungkin ada 25 jam. Waduh, berlebihan, lebih dari satu hari kalau kayak gitu ya. Iya, berlebihan 25 Oke. menitan mungkin selama kita ngobrol di sini. Terima kasih banyak buat Terima Mas kasih kembali, Rian Mas atas Apit, sharing-sharingnya mungkin ke Iya, teman-teman di sama-sama. luar sana. Mungkin Oke, mungkin kita jargon dulu kali ya, jargon. Jargon apa nih? Jargon Jargon BV. Jargon BV Mas Rian tahu jargon? Mungkin Himadata kali ya. Iya, Himadata aja udah. Oke. Tapi kakak tahu kak jargon Himadata? Coba lah nanti. Ya udah nanti Dikasih tahu dulu. dikat aja. Oh iya, jadi jargonnya itu Bravo Himadata, Bravo, Bravo. Bravo, Bravo. Oke. Oke. Bravo Himadata, Bravo, bravo, bravo. Nah itu mulai metode itu soal tantangannya. Kakak boleh, kita mungkin nggak boleh. Oh gitu ya, oke. Ini gaya bebas kak. Oke siap. Siap siap.